Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Terlebih dahulu khatib wasiat untuk diri sendiri dan mengajak seluruh jamaah untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dalam arti melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, khatib sangat memahami suasana yang ada dalam hati para jamaah yang hadir di masjid ini. Pada umumnya rata-rata tidak sedang dalam keadaan bahagia, karena yang hadir di masjid RSUD ini yang pertama adalah para medis yang memiliki tugas yang pertama adalah dari negara, yang kedua adalah hakikatnya mendapatkan tugas atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong para pasien agar melalui tangan-tangan mereka menjadi wasilah untuk segera sembuhnya orang-orang yang dirawat di rumah sakit ini. Tentunya ini adalah merupakan tugas yang amat mulia di tangan mereka, karena kedudukan menyelamatkan jiwa di dalam maqasidus syariah berada pada urutan kedua setelah urutan pertama, tentu menjaga agama. Tugas mulia ini tentunya tidak ringan untuk dijalankan, membutuhkan pengorbanan dan kesabaran dari seluruh anggota para medis yang telah sama-sama mendapatkan dua amanah. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir yang kedua adalah keluarga para pasien, yang tentu saya katakan bahwa kita tidak sedang dalam keadaan bahagia, karena semuanya sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang-orang mukmin, apapun yang terjadi pada diri dan keluarganya, semuanya adalah baik. Tidak ada satu ujian, tidak ada satu cobaan yang manakala diterima dengan kesabaran dan keikhlasan,
maka semuanya akan Allah balas dengan pahala. Boleh jadi perasaan kita hari ini berpikir bahwa apa yang terjadi itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi yang pasti di balik itu ada hikmah yang besar yang Allah akan berikan kepada saudara-saudara, yang akan Allah berikan kepada kita semua setelah selesai ujian itu. Dan tentu juga sebaliknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, yang kamu benci, bahwa itu sesungguhnya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai, justru sebaliknya itu adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang maha mengetahui dan kalian semua tidak mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang senantiasa menggandengkan antara syukur dan sabar? Karena dalam kehidupan ini pasti ada kebahagiaan dan pasti pula akan mendapatkan kesulitan atau ketidaksukaan, ketidaksenangan. Dan itu semua akan terus saling berganti di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mendapatkan musibah, wajib kita bersabar, tapi juga tetap wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan anugerah nikmat, maka wajib kita bersyukur, dan jangan lupa kita tetap sabar dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sebab manakala kita tidak mampu menjaga kenikmatan itu, maka akan berakhir dengan musibah. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan memohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Dan yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan antara sabar dan salat. Karena pada dasarnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan kesabaran. Untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan kesabaran. Ketika mendapatkan musibah dibutuhkan kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagaimana korelasi antara sholat dan sabar ini? Sholat adalah sebuah kegiatan ibadah ritual, tetapi yang di dalamnya merupakan komunikasi intensif antara makhluk yang bernama manusia yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia melaksanakan sholat, maka dia sedang berada pada derajat tertinggi, karena dia sedang berhadapan, sedang berkomunikasi dengan yang Maha Agung. Tentu berbeda dengan keadaan di luar sholat. Oleh karena itu, ketika kita sholat, perkara-perkara yang mubah pun diharamkan untuk dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sabar, menahan hati yang kadang berontak, tidak bisa menerima takdir yang terjadi, takdir yang buruk menimpa diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa diberikan kesabaran ketika mendapatkan musibah, dan senantiasa bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jagalah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, karena sholat itu akan menjadi penolong bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita doakan seluruh pasien yang ada hari ini sedang dirawat di rumah sakit ini. Segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan. Kemudian semoga keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada yang meninggal di antara mereka, jadikanlah mereka orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni seluruh dosanya, serta mereka dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan juga para medis yang berjuang, berjihad di jalan Allah, menolong jiwa-jiwa yang sedang menderita, diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa
barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma husnal hitam. Allahumma ij'al ulama'ana amilin waj'al umara'ana adilin waj'al aghniya'ana badilin waj'al fuqara'ana mutawaqqilin waj'al tulabana muhasilin waj'al ubadamina maqbulin waj'al mujahidina ghalibin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa yazidkum wa dzikrullahi akbar.